Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratina a'yunina wa dhabibi qulubina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para jamaah sekalian yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa juga mustami'ah dimanapun yang mendengarkan pengajian pada malam hari ini yang sama-sama saya hormati. Alhamdulillah, bi'aunillah wa bifadlillah, dengan pertolongan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali diberi izin oleh Allah, diperkenankan untuk berkumpul dalam satu jalsah yang insyaallah senantiasa mubarakah dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat beserta salam marilah kita sanjungkan teruntuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini ta'lim kita masuk pada pembahasan an-najasat salatun. Faslun an-najasat salatun. Setelah kemarin kita sama-sama membahas tentang alladzi yaqulu minan najasat. Sekarang kita masuk dalam pembahasan an-najasat salatun. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Faslun an-najasatu salatun mughalladhatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Pasal yang menjelaskan tentang jenis-jenis najis, macam-macam najis. Al-ashhar, mungkin sementara ini kita tahu bahwa najis itu hanya najis mughalladhah yang tertentu, mutawassithah pun tertentu, mukhaffafah tertentu. Jadi al-ashhar dalam hal ini kita tahu ada beberapa jenis khusus daripada najis mughalladhah, ada beberapa jenis khusus daripada najis mukhaffafah. Lebih daripada itu semua masuk kategori najis yang mutawassithah. Di luar poin-poin yang nanti akan disebutkan dalam bagian jenis mughalladhah, berikut juga dalam bagian jenis mukhaffafah, semuanya masuk mutawassithah. Artinya kalau kita teliti dan kalau kita perhatikan berarti al-a'yan an-najisah al-mutawassithah itu aksar. Perkara-perkara yang merupakan
najis mutawassithah aksar. Karena selain daripada poin-poin yang nanti akan dijelaskan baik dalam mughalladhah maupun dalam mukhaffafah. Tiga daripada jenis najis itu yang paling besar adalah mughalladhah, kemudian yang paling kecil mukhaffafah disebutnya ringan. Yang ada di tengah-tengah itu namanya mutawassith. Titik koma. Al-mughalladhu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Al-mughalladhu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Jenis daripada najis mughalladhah itu poin pertama najasatul kalbi, najisnya anjing, najisnya khinzir, ya, babi, dan peranakan daripada keduanya atau salah satu. Entah itu nanti kasusnya terjadi kawin silang, misal antara domba dengan salah satu daripada mereka, anjing ataupun babi itu, atau peranakan dari anjing dan babi, hasilnya tetap najis. Ya, jadi ketika perkara najis, hayawan yang najis itu berkumpul dengan hayawan yang artinya yang haram dimakan, dia najis pula. Berkumpul dengan hayawan-hayawan yang makruh, hayawan-hayawan yang boleh dimakan, nanti peranakannya tetap tidak boleh dimakan. Ya, wa fi riwayatin walau fi surati domba bisa, walaupun bentukan daripada peranakan hasil silang kawin, ya, kawin anjing sama babi, anjing sama domba itu bentukannya adalah domba. Ya, walaupun hasil kawin silangnya bentukannya adalah domba. Nah, begitupun sebaliknya, ketika babi misal ada kawin silang dengan domba, walaupun peranakan itu bentukannya adalah domba, tetap tidak bisa dianggap suci. Ya, tetap tidak bisa dianggap. Wa far'i ahadihima ay ma'al akhar tab'an lahuma. Gambarannya najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima itu, dan peranakan daripada salah satunya, artinya bisa jadi anjing ataupun babi itu dengan hayawan yang lain, baik makul ataupun ghairu makul, yang pasti yang suci, ya. Atau nanti kalau sendiri, anjing sendiri itu kawin dengan babi, nanti hasilnya pun sama, hasilnya sama. Ai ma'al akhar tab'an lahuma, hukumnya dihukumi ikut hukumnya ikut kalab ataupun khinzir tadi. Au ma'a ghairihi min hayawanin dhahirin, alasannya taqriban bin najis. Karena al-war'a yatba'u akhassal aslaini bin najasa. Karena yang namanya anak itu ikut sifat kedua orang tuanya yang paling rendah dalam hal najis. Jadi kalau ada hayawan najis kawin dengan hayawan yang suci, kemudian melahirkan sosok hayawan, walaupun bentukannya itu adalah hayawan yang suci, hukumnya tetap najis. Ya. Tagliban najis dan najis. Dan berbagai macam gambaran perkembangan surah min suwaril fikrah daripada apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Apapun gambaran daripada yang bisa kita gambarkan, ya, dalam pemikiran kita, perkembangan kasus dalam pemikiran kita kaitan dengan peranakan daripada kalab atau khinzir ini. Begitu sama. Mau kalab sama apa, khinzir sama apa, walaupun itu bentukannya hayawan yang suci, walaupun itu bentukannya anaknya, ya, itu hayawan yang makul, yang boleh dimakan, tetap hukumnya tidak bisa. Nah, tidak bisa. Tapi para jamaah sekalian yang saya hormati,
senajis-najisnya anjing, senajis-najisnya babi. Dijelas ya, ghairu muhtaram. Jadi keberadaan anjing ataupun babi itu ghairu muhtaram, sama sekali tidak masuk kategori hayawan-hayawan yang dimuliakan. Senajis-najisnya anjing, senajis-najisnya babi, tetap kita tidak boleh ada rasa lebih suci dibanding hayawan yang najis. Ya. Kita khususnya manusia tidak boleh ada rasa lebih suci dibanding hayawan yang tadi disebutkan, anjing, babi, walaupun indah syariah mutlak mereka adalah najis. Kita tidak boleh ada rasa. Hatta rasa lebih suci daripada anjing, hatta rasa lebih suci daripada babi tetap tidak diperbolehkan. Biasa saja. Sebagaimana yang dulu pernah saya gambarkan, kalau tidak salah di Jalsah Mubarakah ini pun pernah saya gambarkan. Ada riwayat seorang sufi, seorang ulama ketemu anjing, terus dia nyingsatin jubahnya. Ya. Alhamdulillah ternyata si anjing itu ngomong, katanya ulama, katanya wali, masa masih merasa lebih suci daripada saya. Dijawab sama ulama itu, saya takut najisnya. Katanya alim, ulama itu kan alim, amil, ilmihi. Katanya alim, masa kena najisnya saya aja nggak mau. Kalau sudah terlanjur kena kan ada ilmunya. Kalau sudah terlanjur kena kan ada ilmunya. Akhirnya nggak jadi nyingsatin, taubat kepada Allah karena ya, secara zahir jelas ya. Pakai logika apapun jelas manusia itu lebih mulia, lebih suci dibanding. Tapi yang lebih repot adalah ketika ada manusia yang hatinya merasa lebih suci, lebih mulia dibanding anjing. Loh, berarti dia ternyata kenyataannya, hakikatnya lebih hina dibanding daripada. Kalau sudah masuk hati ini, ya, rasa lebih mulia, rasa lebih suci, walaupun indah syariat nyata manusia itu lebih sempurna, lebih suci, lebih dibanding anjing, kata dibanding. Wal mukhafafatu qawlu syubi alladhi lam yutim ghairal laban walam yablu haulaini. Najis yang mukhaffafah tadi mughalladhah, yang tinggi, berat, konsekuensinya berat, cara menghilangkan, menjadikan kembali menjadi sucinya juga berat, harus 7 kali basuhan. Salah satunya hadis itu harus ada tin atau pasir, boleh lah ya. Tanah atau pasir boleh, atau langsung nyilem di di sungai yang mengalir airnya. Di situ cukup 1 kali nyilem itu kan udah berapa kali kan, dari 1 kali nyilem di sungai yang mengalir airnya tapi ya, itu berapa kali nyilem, kandungan air yang melewati tubuh kita ketika kita ada di sungai, ada pasirnya di situ, ada tanahnya di situ. Saya kira sudah. Kalau caranya, dan mukhafafah jauh lebih ringan, karena jenisnya juga terbatas sama dengan mughalladhah. Cara kembali mensucikan najis mukhafafah itu jauh lebih ringan, dan yang agak ribet kadang juga kata limbang kalau bahasa Indonesia ini. Secara teori kita menguasai, tapi dalam prakteknya belum tentu. Ketika kita dihadapan langsung kasus yang nyata belum tentu. Nanti karena jenisnya lebih umum, lebih banyak. Selesaikan dulu ini. Wal mukhaffafatu qawlu syafi alladzi lam yutam ghairal laban walam yamlukal qaulain. Mukhaffafah adalah air seninya, kencingnya, sobi itu berarti belum mencapai usia tamyiz
apalagi dewasa. Sobi itu masih di bawah tamyiz. Ma'ruf kan kita tentang tamyiz, kita tahu kan tentang tamyiz, bisa makan sendiri, tahu perbedaan yang mana makanan yang enak, makanan yang enggak enak, bisa cebok sendiri, tidur sudah mulai berani sedikit-sedikit sendiri, apa-apa sudah mulai berani sendiri, main tidak perlu ditemani, bisa sendiri. Di bawah usia balik, sobi tamyiz, terus kemudian balik. Selama belum balik tapi sudah tidak bisa disebut sobi, berarti tamyiz. Muka bapak ini yang sobi. Baulu sobi, ya, air kencingnya sobi, anak kecil yang belum makan apapun sama sekali selain ASI. Ya Pak, belum makan apapun selain ASI. Ya. Lam yakul wa lam yashrab ghairal laban. Biasanya berapa tahun? Setahun. Ada yang ngasih ASI full ke anaknya 2 tahun kan? Jarang. Susu sapi. Ya, tanpa nyebut merek, pokoknya susu sapi. Susu bubuk dan lain sebagainya. Ya. Ini ongkol bayi, ongkol bocah, Pak. Ini harus paham kita cara mensucikannya, terutama istri. Jangan kalau sudah hendak punya anak kecil, ya pakaian kita saja sampai yang kita pakai sama pakaian istri, pakaian keluarga itu bagaimana cara mensucikannya. Baik pakai mesin cuci atau dicuci secara manual, itu harus tahu tahapan demi tahapannya. Kalau enggak, kelihatannya sih bersih, kelihatannya sih suci, tapi kenyataannya kita enggak jamin. Maka wajar, sangat wajar kalau kita disubahkan terhadap doa-doa kita yang sampai detik ini jarang kita merasa ya sampai detik ini jarang doa-doa yang besar kita itu dikabulkan oleh Allah. Mungkin ada rasa di hati kita sampai detik ini, mungkin ada rasa di hati kita seperti ya wajar juga. Kalau diambil wajar juga, karena belum tentu pakaian yang kita pakai ini suci, karena belum tentu sarung yang kita pakai itu suci, sejadah yang kita pakai suci, sendal yang kita pakai suci, peci yang kita pakai sholat ini suci, belum tentu. Apalagi kalau punya anak kecil. Nggak punya anak kecil aja ribet, gitu. Cara nyucinya harus benar, bukan ngejar bersih, bukan ngejar wangi, tapi ngejar suci. Gimana caranya? Nisbat dalam tabung mesin cuci itu air dulu, sabun dulu, atau pakaian dulu yang dimasukkan. Biasanya air pakai apa? Air, sabun, atau pakaian dulu? Pakaian dulu terus sabun. Pakaian dulu terus air, terus baru sabun. Airnya sampai menutupi pakaian? Sampai lebih dikit lagi. Lebih dikit. Kalau air dulu nanti gimana? Kalau pakaian dulu terus baru sabun baru air, itu nanti hukumnya gimana? Nah, itu nanti di yang mutawasithah gitu. Kembali lagi ke mukhafafah. Punya anak kecil yang belum lam yakul wa lam yashrab, yang belum makan, belum minum selain laban. Lam yablugh al-haulain, dan belum mencapai usia 2 tahun. Berarti di bawah 2 tahun. 2 ya bayinya. Sobi, baulu sobi. Pertama yang belum makan, belum minum sama sekali selain nasi. Yang kedua dia belum mencapai usia 2 tahun. Dia bayi. Bayi. Kita gendong bayi, perasaan bayi yang kita gendong itu suci, bersih, karena udah wangi. Nggak taunya maknya salah mandiin bayi di bak bayi, air
ini apa namanya, sabun bayi. Apa itu? Sabun bayi diaduk-aduk, terus bayinya baru mau ditaruh di situ, di sembor-semborin pakai tangan ke badannya, ke mukanya dilapin, setelah itu diangkat, dikeringin pakai handuk. Nggak tahu itu suci apa enggak. Kalau cara nyuci tadi itu, ya kurang lebih kan ya sama. Air yang ada di bak mandi bayi itu kan nggak nyampe 2 kolam. Begitu juga di tabung apa? Mesin cuci. Mana ada nyampe 2 kolam? Nggak nyampe. Kalau prakteknya sama kayak kita mandiin anak, mandiin bayi, air, sabun, terus baju. Udah mah nggak nyampe ukuran 2 kolam. Juga nggak bisa disebut air yang tohir, mutahhir, air mutlak nggak bisa, karena sudah air sabun. Yang kurang dari 2 kolam bercampur sabun, namanya sudah air sabun, bukan air yang mutlak. Kemudian kita masukin baju, ya makin-makin. Ya, mending kalau sampai saat ini prakteknya baju dulu, terus air tanpa sabun ya, air sampai terendam itu baju, ya, terus kemudian baru sabun. Itu pun nanti tergantung bilasnya gimana. Panjang. Yang bayi itu kan yang paling sering, kita gendong bayi, perasaan ya biasa saja, bayi itu wangi kok, apalagi kalau habis mandi. Tapi ternyata kita gendong, dianya berkeringat, kitanya berkeringat. Dia basah, kita basah, kena badan kita, kena baju kita. Baju yang tadi dipakai gendong bayi ternyata kita pakai sholat. Tanpa kita sadari, kalau praktek ibadah apapun itu tidak memakai dengan ilmu, tidak dilandasi dengan ilmu, tanpa kita sadari ternyata ibadah kita itu enggak sah. Alhamdulillah. Bukan cuma ilmunya nutup aurat saja, Pak. Bukan cuma ilmunya istiqbal kiblat saja. Bukan cuma ilmunya jamaah itu afdal minal fardhi, bukan cuma seperti itu. Tapi prasolatnya pun harus kita perhatikan. Bagaimana kesucian kopiah kita, kesucian pakaian kita, kaos dalam kita, sarung kita, sejadah kita, sendal kita, badan kita. Tadi sebelum sholat kita ngapain? Gendong anak kecil apa enggak? Anak kecil yang kita gendong, kita nggak tahu tuh cara mandiinnya gimana. Ya. Kalau pas kebetulan itu najis tanpa kita sadari, berarti kan pakaian kita juga tanpa kita sadari. Ya. Makanya jangan lepas dari istighfar. Istighfar adalah yang tadi bilang. Wal mutawassitat itu sairun najasat. Yang masuk kategori mutawassitah itu sairun najasat, selain perkara-perkara yang masuk mughalladhah dan selain perkara-perkara yang masuk mukhaffafah, semuanya dihukumi najis mutawassitah. Ya. Kalau dari level-levelnya kan mughalladhah yang paling berat, terus kemudian yang paling ringan adalah mukhaffafah. Mughalladhah ada poin-poin tertentu, perkara-perkara khusus. Mukhaffafah pun sama, cuma bau sobi alladzi tadi apa itu yang belum makan, belum minum selain ASI dan belum mencapai usia 2 tahun, itu mukhaffafah. Mughalladhah ya cuma anjing sama babi dan peranakan dari keduanya atau salah satunya. Selain daripada 2 poin itu, 2 perkara yang masuk mughalladhah dan mutawassithah, semuanya dihukumi najis yang mukhaffafah tadi ya, semuanya dihukumi najis yang mutawassithah. Selain mughalladhah, selain mukhaffafah, semuanya mutawassithah. Air kencing kita, iler kita, itu najis. Ya. Kita biasa ngiler kan, apalagi kalau pulang kerja capek. Iya, biasa ngiler. Kira-kira najis.
Kalau yang suka ngileran jangan deh kalau tidur di masjid. Yang suka ngileran kasihan. Oh, jadi iler itu Pak, ini bukan kata saya juga dapat dari para ulama. Sesuai dengan teks yang disampaikan dari para ulama dalam kitab. Iler itu ada dua. Ada yang najis, ada yang tidak najis. Bapak itu kalau tidur, kadang di kepala, leher, kadang ada nyaman ketika kita pakai bantal, ada nyaman ketika tidak pakai bantal sama sekali. Atau katakanlah minimal bukan bantal juga tangan kita sendiri. Ini kalau posisi ngilernya sedang ada tatakan apapun itu, bantal tangan kita sendiri, ya, sedang ada ganjelan di area kepala, oh berarti ilernya itu iler yang suci. Tapi kalau polosan, ya kepala ya nempel betul gitu, nempel ke lantai, nempel ke kasur atau nempel ke karpet, terus kita ngiler, oh berarti itu iler ya najis. Kenapa? Karena kalau tidak pakai, kalau posisi kepala itu tidak lebih tinggi daripada perut, artinya sejajar atau bahkan kepala di bawah perut posisi tidur kita, itu ilernya berasal dari perut, minal jauh, ya, ilernya itu keluar dari perut, ya. Tapi kalau posisi kepala itu lebih tinggi dibanding perut, maka ilernya itu, ya, kemungkinan besar keluar dari otak, cairan itu, maka tidak dihukumi najis. Ini bukan kata saya, ya, ini bukan kata saya, tapi kata ulama. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Jadi hati-hati yang suka ngiler itu, ya, hati-hati yang suka ngiler. Jangan-jangan bantal kita yang udah bau iler itu ada iler-iler yang najis, ya, atau kasur kita, guling kita dan lain sebagainya. Belum lagi kita bicara kencing. Kencing kita itu berdiri atau jongkok. Jongkoknya kayak gimana? Dalam proses kencing itu ada dehemnya apa enggak? Tuntas apa enggak? Setelah kita pakai celana, misalnya setelah cebok selesai, kita anggap selesai, terus kita pakai celana, pas celana brek terpasang, ada ngerasa keluar sedikit cairan apa enggak? Nah itu nanti bagaimana? Iya, suci ya apa enggak celananya? Kalau celananya tetap terpakai dalam posisi sholat, sholatnya sah apa enggak? Makanya kan dulu itu waktu di pondok, saya diajari sama senior itu sarung yang buat main beda, berikut baju kaos, pakaian lah ya, pakaian yang buat main beda, pakaian yang buat tidur beda, pakaian yang buat sholat khusus beda. Ngejaga itu. Ya. Pakaian yang buat main beda, kenapa? Khawatir ketika main ada kita injak, ada kita cipratan najis yang tidak kita ketahui. Jadi dia saja. Ya sebetulnya kalau kan nggak tahu ya sudah selesai. Tapi ya jangan ngarep juga gitu. Kalau kita sholat nggak pakai istighfar dan sholat kita sendiri juga nggak tahu sah apa enggak. Karena posisinya kita nggak tahu kan najis apa enggak kan gitu. Udah gitu nggak pakai istighfar sama sekali, repot urusan. Berarti orang sombong gitu, nggak mau pakai istighfar. Ya. Nah, dan yang lainnya. Kita mandi, kita nyuci, ya, kita jalan, kita istinja, kita qadil hajat, kencing, BAB, ya, anak kita, orang-orang yang ada di lingkungan kita, kamar mandi kita bentukannya kayak gimana, walaupun kita jongkok nanti bentukannya kalau salah bentukan yang semestinya tidak yang proporsional bentukannya, tidak yang semestinya. Jangan-jangan kaki kita, telapak kaki kita itu masih najis. Kita di kamar mandi pakai sendal apa enggak? Keluar dari kamar mandi, kalau telapak kaki ternyata masih najis, ya apapun yang kita injak itu semuanya mutan najis dan lain sebagainya. Makanya berat. Betul kalau kita betul-betul
mau memperhatikan itu luar biasa. Indikasi salamah dunia wa ukhrannya luar biasa besar itu. Kalau kita betul-betul memperhatikannya. Faslun al-mughalladat al-wudu bisa salat pada izalati ainiha. Ihdahunna bi turabin wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu para jamaah sekalian bisa saya sampaikan untuk ta'lim kita pada malam hari dan seperti biasa saya waktu. Saya waktu mungkin bisa nanti para jamaah Anda yang ada satu atau dua hal yang ingin ditanyakan monggo disiapkan. Najis itu selama dikatakan najis, apa selama dia masih basah atau kering itu masih tetap najis kan? Kalau kotoran itu sudah kering, keinjak, kalau ada kering kotorannya, itu yang kering itu masih termasuk kategori najis. Kalau mau dijelaskan. Najis itu ya, posisinya ainiyatan kanat masih berbentuk atau tidak, hukmiyatan atau hukmiyatan tetap hukumnya najis. Ini bicara ada bentuknya atau tidak, apalagi cuma bentuknya masih ada tapi basah atau kering, gitu ya, tetap dihukumi najis awal ya. Al aslu visual untuk jawaban dari pertanyaan seperti itu, awal najis itu ada najis aininya, ada najis hukmiyah berbentuk, ada najis yang sudah tidak lagi berbentuk. Bukan lagi bicara kering atau basah. Kalau kering atau basah berarti masih berbentuk. Kering atau basah selama itu masih berbentuk masuk kategori aininya. Beda hal nanti, lain juga nanti ketika kita bicara najis yang makfuun anhu atau ghairu makfuin anhu. Ada nanti beberapa misal nisbat ke kotoran ya, nisbat ke kotoran hayawan ya. Ada beberapa poin dalam ranah fikih, ada beberapa poin yang kotoran hayawan yang makul itu makfuun anhu kalau qalil. Kotoran hayawan yang boleh dimakan, yang bisa dimakan itu hukumnya makfuun anhu kalau qalil. Ya, nisbat ke hayawan. Ada beberapa pembahasan juga ya, tentang kotoran-kotoran hayawan yang tetap tidak bisa makfuun anhu, ghairu makfuin anhu, qalilan aw katsiran. Jadi masih berbentuk atau tidak, basah atau kering, itu tetap hukumnya najis awal ya. Terus apakah mutlak itu najis sehingga bisa membatalkan atau membuat mutlak najis badan kita atau apa namanya baju kita? Oh nanti kalau langsung ke situ kita perlu juga melihat apakah ini makfuun anhu atau ghairu makfuin anhu. Hukumnya tetap najis, tapi ada najis yang makfuun anhu, ada yang najis ghairu makfuin. Kalau masuk kategori najis itu kebetulan najis yang makfuun anhu, berarti masih ditolerir. Ya, masih ditolerir untuk keabsahan, kesucian baju kita, anggota badan kita itu masih ditolerir. Kalau najisnya itu kebetulan adalah najis yang makfuun anhu. Kalau ditanyakan masih najis apa enggak? Najis. Gitu kira-kira. Masih ada monggo silakan. Dan seperti kotoran sapi, kotoran kambing, jadi itu termasuk najis.
Ya, jadi pupuk termasuk najis apa enggak? Proses pemupukan, proses di apa? Jadi pupuknya itu gimana? Dikeringkan Dikeringkan terus dicampur dengan kompos basah-basah juga kan ujungnya. awalnya Basah-basah juga. awalnya basah tapi dijemur jadi kering. Terus dicampur kompos basah-basah juga. Enggak jadi kering. Mulai komposnya juga kering. Kering dia. Ya, kalau lihat dari prosesnya tetap najis, tetap najis. Kalau dilihat dari prosesnya, walaupun posisinya itu kering. Walaupun Jadi dia berubah bentuk juga. berubah bentuknya jadi apa? Kayak sapi jadi itu serbuk. Jadi Bubuk ya? Iya, jadi bubuk. Iya sama. Berarti masih najis. Apalagi mohon maaf, kita jarang memperhatikan. Kita lebih fokus misal kayak tadi ya, apa namanya tentang pupuk ya. Kita lebih memperhatikan akyannya, akyanun najasahnya. Mohon maaf Pak, kita jarang memperhatikan akyanun anggota tubuh kita. Kita megang apa? Pupuk yang awalnya dari sapi. Betul, kita punya tendensi, punya gambaran itu kering. Makanya kan ditanyakan, kalau kering kayak gitu dan berubah betul, masih najis apa enggak kan gitu. Kita fokus ke situ. Tanpa kita sadari tangan kita, kulit kita itu juga kadang basah. Kalau bicarakan itu kering. Nah ininya basah ya sama aja, kita bikin pakai tangan. Jadi yang kering ketemu kering itu baru makun anu. Najis tetap najis tapi makun anu. Tapi kalau yang ayannya kering, akdo kitanya basah ya sama aja. Gak ada beda. Ya kalau saya kalau duduk ini nggak ada nggak ada karpet. Ini basah nggak lantai. Basah dan basahnya mungkin lebih parah dari panjenengan. Itu tanpa kita sadar itu ternyata akdo kita basah. Kalau yang basahnya akdo, anggota tubuh kita itu kena najis, walaupun najisnya kering, ya pada baik, sama saja. Kira-kira seperti itu. Jadi ya kalau mau megang pupuk, ya pakai sarung tangan plastik. Nanti setelah itu baru bersih-bersih. Apalagi kalau mau sholat, apalagi kalau mau ke masjid ya dan lain sebagainya. Seperti mandiin bayi, bak, ya kan? Kita gendong, kok bisa? Najis itu ya, kena najisnya itu ya. Kena kurang dari 2 bulan, ya kan? Airnya, soalnya mungkin nggak ngalir. Kalau dialirin itu di bak, keran, ya. apa najis? Itu biasanya. Jadi saya gambarkan. Nah, secara itunya jadi supaya suci gitu kan, supaya bisa orang suci sholat. Iya, soalnya Ini taruh, ini kita anggap bak, bukan najis ya. bak ya. Ini kita anggap bak mandi. Ataupun ya bak yang ada di kulah kita, di kamar mandi kita. Tapi yang pasti ini kurang dari 2 bulan. Iya, itu 2 bulan. Ukurannya kurang dari 2 bulan. Kira-kira kalau dari ukurannya jadi bawah 60 kali 60 kali 60 volume airnya sama persis seperti itu apa enggak? Pasti di bawahnya. Ya, pasti di bawahnya. Kalau ukurannya saja, ukuran bentuk baknya saja kurang dari 60 kali 60 kali 60, berarti volume airnya pasti di bawah itu. Karena nggak mungkin volume air itu menyamai ukuran tempatnya. Pasti luber lah. Pasti ada di bawahnya. Begitu juga dengan bak.
udah mah di bawah ukuran 60 kali 60 kali 60, kira-kira volume airnya pasti lebih sedikit daripada itu. Dan sudah bisa dipastikan ini kurang dari 2 gelas. Fix ya. Kita masukin, gini kalau mandiin baby, mandiin bayi, setelah air sabun. Ini udah kurang dari 2 bulan loh Pak. Sebelum dicampur sabun, ini masih mutlak. Airnya masih mutlak, ya kan? Kurang dari 2 bulan tapi masih disebut air yang mutlak. Mafhum mungkin ya, yang mutlak seperti apa, yang mutlak seperti apa? Kegambar nggak? Air mutlak itu kalau mau dipindah kemana-mana ini tetap namanya juga air, nggak punya nama pasti, nggak punya koin pasti. Beda hal dengan ini kayak ini lah. Ini air di botol ini. Misal saya tukar, ini air yang melarutan ini sama air biasa, atau beda merek saja, sama-sama air mineralnya beda merek, saya tukar, namanya juga tetap air. Ini saya mau masukin ke ember namanya air, bukan air ember. Nggak ada nama mutlak. Ya, nggak ada koin pasti. Beda mah kalau kopi, kayak mau ditaruh di mana aja, kalau bentukannya kayak kopi namanya juga tetap kopi. Nah, itu yang gue mutlak. Ya. Berubah. Iya, artinya dia punya nama pasti. Bak ya, tadi isi air, sebelum airnya itu dimasuki sabun dia masih mutlak. Ya. Tapi ketika air itu sudah kena sabun baby, sabun mandi orok, masih mutlak apa bukan? Mutlak, air sabun ya. Air sabun. Sudah, ini kurang dari 2 bulan tadi sama-sama kita maklum. Ini sudah mutlak juga sama-sama kita maklum, kita ketahui. Masuk baby, kita masukin baby orok. Baby itu kan dia kencing di situ, dia BAB di situ, di popok. Kita cara ngebersihin baby ketika kencing, atau anak kita sendiri atau anak kita ketika kita punya cucu, caranya gimana? Dilap doang, siram. Pakai tisu basah. Itu yang lumrah ya? Yang lumrah ya? Ini yang lumrah dulu. Kalau ada penyiraman sih syukur alhamdulillah. Tapi kalau biasanya yang banyak dilap doang, tisu basah, udah gitu pakai lagi. Nggak mungkin bawa ke kamar mandi. Dengan bisa membayangkan itu semua lah ya. Kira-kira yang lumrah seperti itu. Itu kira-kira baby Pak sudah suci apa belum? Pantatnya. Jadi pempes hari gitu. Pengaruh sangat. Nggak boleh pempes. Bukan nggak boleh. Enggak boleh. Artinya ada pengaruhnya, tergantung nanti bagaimana setelah terjadi ketika babynya buang air kecil atau buang air besar, cara kita mensucikannya seperti apa, mengistinjakannya seperti apa. Kalau hanya sekedar pakai tisu basah, ini yang lumrah ya, yang banyak orang melakukan, tisu basah terus dilap, kotorannya hilang. Kita sebut bersih kan? Suci apa enggak tadi? Tidak. Oke. Terus langsung kita pakai pampers lagi. Atau sebelum pakai bedak. Tidak. Terus pakai pampers, terus celana lagi. Ketika mau kita mandikan Pak, tadi kita sepakat ya itu belum suci. Berarti ada beberapa titik dari anggota tubuh bayi itu yang masih Najis. yang masih najis atau setidaknya bukan najis. Ada beberapa bagian tubuh bayi yang masih bukan najis, minimalnya, atau juga ada beberapa poin yang najis. Kita masukin ke bak. Airnya tadi air yang sudah tidak mutlak, kurang dari 2 bulan, kemasukan perkara yang bukan najis. Kira-kira gimana? Konflik najis itu.
Gambarannya itu. Makanya kalau sekedar kita mandikan terus kita gosok-gosok karena airnya sudah ada di situ, air apa? Air sabun, kita gosok-gosok, udah selesai kita bilas, tapi masih di situ. Nggak kita angkat nih bayinya. Ya, kita bilas, masih di situ, ingat ya. Masih di situ bayinya, nggak kita angkat. Kita bilas walaupun sambil kita gosok-gosok, masih di situ, Pak. Udah kita anggap udah nggak licin, kira-kira di kulitnya udah nggak ada air sabun, baru kita angkat, langsung kita lap pakai anduk. Pak, sucinya dari mana kira-kira? Oke. Kira-kira sucinya dari mana? Loh, ya? Kan tadi ada bekas cebok yang nggak diguyur, cuma pakai tisu basah saja, ya kan? Mutanajis pantatnya, karena penyuciannya tidak pakai air, tidak selesai, tidak tuntas, cuma pakai tisu basah. Yang tadinya mutanajis cuma di bagian pantatnya saja, Pak, karena ketika mandi kita masukkan semua airnya jadi mutanajis, terus kita guyur-guyurkan ke badannya, jadi kira-kira badan yang ini juga mutanajis enggak? Karena dari air ya mutanajis. Jadi mafhumnya begitu, bukan berarti bayi itu najis, enggak. Tapi dia ada najis yang belum tuntas kita bersihkan, seperti itu. Kalau lihat dia bayinya ini apa? Bayi suci, fitrah, ya semuanya maklum itu. Cuma karena belum tuntas, gitu ya. Awalnya ketika cebok kita cuma pakai tisu basah, selepas itu terus kita minyakin, terus kita bedakin, kita pakai pampers lagi, bersih, ya, tapi suci belum. Gitu, maksudnya seperti itu. Ustaz, kalau bayi itu nyentuh baju kita, nggak boleh buat sholat bajunya kita gitu. Laki-laki itu tadi apa ya? Dia kering, kita kering, baju kita kering, kita gendong bayi. Dia kering, kita kering, baju kita kering. Najis pada cuman maafun anhu. Tapi sholatnya sia-sia juga. Maafun anhu yo ditolerir. Status najisnya dianggap tidak ada, tapi maafun anhu tidak ada konsekuensi hukum gitu maksudnya. Statusnya ada, cuma nggak ada konsekuensi hukum. Tapi apa bisa kita pastikan, Pak, ketika kita gendong bayi itu pasti kering? Kita punya keringat, dia juga punya keringat. Iya. Apalagi sampai ketiduran. Selesai sudah. Awal katanya najis ya, air beli banyak itu najis ya. Gimana kan? Air kencing? Umur kan sampai 2 tahun kan ya. Itu air kencing najis enggak? Najis ya. Air kencing bayi Gitu. najis apa enggak? Hah? Iya. Pertanyaannya, saya balik nanya nih, mohon maaf gimana nih? Bayi itu umur berapa dan sudah makan apa? Tadi kan saya tanya, putra-putra panjenengan minum ASI full 2 tahun apa enggak? Enggak. Oke. Sudah 6 bulan, sudah ada makanan pendamping, makanan tambahan. 6 bulan sudah ada makanan tambahan, apalagi di atas usia 6 bulan. Tadi koyitnya apa? Mukhafafah itu bayi yang belum makan, belum minum sama sekali selain ASI, dan dia di usia sebelum mencapai usia 2 tahun. 6 bulan saja sudah ada makanan pendamping, Pak. Kira-kira air kencingnya Najis. gitu. Kesalahan saya begini. Kalau bayi umur 2 tahun itu mati nggak najis ya gitu. Oh, mindsetnya begitu ya? Ya, saya begitu. Karena pernah dengar seperti itu, kalau saya bayi itu mati gini. Ya, Suci, fitrah. asli itu kan masih, ya, kayak yang digunakan itu masih belum termasuk najis seperti itu. Iya, mindsetnya Nah, tadi. saya pikir seperti itu. Jadi mindsetnya
harus di Roma ini. Saya tidak masuk lagi. Cukup ya? Cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semua barokah manfaat, sehat walafiat, istiqomah dalam ta'lim wa ta'allum serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma billahi wa bihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.